Raja Sangkuni dan Raja Madra yang mencoba maju menghentikan Arjuna langsung menerima kekuatan dari Pangeran Arjuna. Arjuna mendapatkan Jayadrata, ayah Abhimanyu ini menyerang tanpa perlawanan penting dari Jayadrata. Guru Drona mencoba menenangkan muridnya itu. Drona berkata bahwa berperang saat matahari telah terbenam adalah tindakan yang salah. Arjuna berkata bahwa ini adalah hukumannya kepada Jayadrata karena telah membunuh anaknya, padahal Arjuna pernah mengampuni nyawa Jayadrata dahulu. Para ksatria Kurawa yang berusaha merelai tak mampu menghentikan Arjuna. Bima bersama kedua adiknya datang menyusul dan membuat keonaran di perkemahan Kurawa. Ketika Arjuna terus memukuli Jayadrata, Guru Drona menyuruh Arjuna agar mendengarkannya. Drona mengatakan bahwa Arjuna bisa melampiaskan dendamnya di medan perang esok hari. Drona meminta Arjuna menuruti permintaannya. Sadewa berkata bahwa Guru Drona pun sudah melewati batas ketidakbenaran saat perang tadi. Nakula pun membenarkan dan mengatakan para Kurawa harusnya merasa malu karena telah bersama-sama membunuh seorang anak kecil di medan perang. Kemudian Yudhistira datang dan terus membujuk adiknya serta mengingatkan keberanian Abhimanyu dalam mempertahankan kebenarannya. Yudhistira meminta Arjuna tidak menodai perjuangan Abhimanyu. Pangeran Duryudana dan Raja Anggakarna datang ke tempat kerusuhan ini. Arjuna mengatakan bahwa ia memaafkan Jayadrata saat ini, namun ia bersumpah bahwa akan menghabisi Jayadrata sebelum senja, atau jika ia tidak dapat membunuh Jayadrata maka Raja Sindhu yang akan membakar Arjuna. Besok sebelum matahari terbenam, akan ada 2 tempat pembakaran mayat di medan perang. Satu untuk anakku, yaitu Abhimanyu, yang akan membuat jalannya menuju Nirwana. Dan satu lagi untukmu, kalau tidak aku akan menghabisi diriku sendiri besok. Para ksatria Kurawa berkumpul untuk membahas strategi esok hari dan mempersiapkan kematian Arjuna. Dursasana mengatakan bahwa kematian Arjuna adalah pasti untuk esok hari. Raja Sindhu membenarkan omongan Dursasana. Jayadrata mengatakan bahwa ia sudah diberikan berkat oleh ayahnya. Di mana jika ada yang membunuhnya, maka pembunuh Jayadrata tersebut juga akan mati terbakar seketika itu juga. Jayadrata mengatakan bahwa ini adalah keuntungan bagi Kurawa. Namun Raja Sindhu juga berharap tidak mati esok hari. Duryudana berjanji akan melakukan sesuatu untuk melindungi adik iparnya tersebut. Raja Anggakarna mengatakan bahwa menghentikan kemarahan Arjuna adalah hal yang tidak memungkinkan. Raja Sangkuni mengisyaratkan bahwa ia memiliki rencana untuk menyembunyikan Jayadrata dari medan tempur agar Arjuna tidak bisa membunuhnya dan akan membakar dirinya sendiri. Di Hastinapura, Destarasta bertanya ke Sanjaya mengenai apa rencana Sangkuni. Destarasta mengkhawatirkan keberadaan Krishna di kubu Pandawa. Krishna pasti memikirkan sebuah rencana untuk membantu Arjuna. Perang hari ke-14. Arjuna bersama kereta kuda Basudewa Krishna terus merangsek ke lini pertahanan Kurawa. Kemarahan Arjuna benar-benar menjadi-jadi. Pasukan Kurawa dihancurkan oleh amarah ayah Abhimanyu ini. Guru Drona meminta agar muridnya membatalkan sumpahnya karena ia tidak akan menemukan Jayadrata hari ini. Arjuna yang begitu marah menyerang gurunya dan berhasil menjatuhkan senjata gurunya serta merusak roda keretanya. Arjuna segera meninggalkannya. Kali ini giliran Raja Anggakarna yang mencoba menghentikan Arjuna. Sang pangeran menghancurkan kereta kuda Raja Anggakarna juga. Di perkemahan Raja Sindhu terlihat cemas sambil menunggu senja tiba. Di perkemahan Pandawa, pasukan menginformasikan kepada Drupadi dan Ratu Kunti mengenai tindakan Arjuna yang telah menembus pertahanan musuh. Ratu Kunti meyakini bahwa Arjuna akan berhasil menjalankan sumpahnya sebelum senja tiba. Drupadi kembali menangisi kematian Abhimanyu. Arjuna terus maju dan menghantam semua musuh yang menghalanginya mencapai sumpahnya. Aswatthama yang berusaha menghalangi, dibuat tidak berkutik oleh kemampuan Arjuna. Arjuna dan Basudewa Krishna telah sampai di pusat formasi Kurawa. Selamat datang Arjuna, selamat datang. Arjuna, kami telah mengatur dan mempersiapkan pembakaran mayat. Matahari tinggal sesaat lagi akan tenggelam. Saudaraku Arjuna. Apa yang akan terjadi jika kau tidak bisa menghabisi adik ipar kamu? Duryudana memberikan sambutan selamat datang dan berkata bahwa ia telah mempersiapkan pembakaran mayat untuk Arjuna karena tidak bisa menghabisi adik ipar Kurawa.
Duryudana tertawa puas dengan strategi yang dibuat oleh Sangkuni. Duryudana menagih janji Arjuna bahwa akan menyerah untuk dibakar jika tidak bisa melakukan sumpahnya. Di hadapan Arjuna dan Krishna, Duryudana meyakinkan mereka bahwa iparnya Raja Sindhu akan muncul saat matahari telah tenggelam. Matahari sudah hampir terbenam dan Arjuna belum menemukan adik ipar Kurawa. Pangeran Arjuna kebingungan dengan apa yang terjadi. Raja Sindhu sendiri masih di perkemahan Kurawa dan terus menunggu terbenamnya matahari. Dalam kegelapan, wajah kematian akan terlihat lebih mengerikan. Prajurit! Saat matahari tenggelam, kita akan berangkat ke medan perang. Basudewa Krishna begitu tenang melihat keadaan yang dihadapinya dan Pangeran Arjuna. Aswatthama dan Dursasana tiba di samping Duryudana. Aswatthama berkata tak mau melewatkan kesempatan untuk melihat kematian putra Pandu yang perkasa yaitu Arjuna. Pangeran Dursasana mengejek Basudewa Krishna bahwa ia titisan dewa namun tidak bisa melindungi Arjuna. Duryudana mentertawakan keputusan Arjuna sebelum perang, yaitu memilih Basudewa daripada tentara Narayani. Basudewa memulai pertunjukan kedewaannya, ia melirik ke arah matahari dan menggerakkan cakra sudarsana miliknya untuk menutupi matahari sehingga matahari seolah sudah terbenam. Duryudana dengan sangat bangga dan percaya diri mengatakan bahwa Arjuna telah kalah. Arjuna mengatakan bahwa Basudewa Krishna adalah yang maha kuasa, pasti kegagalan Arjuna telah ia rencanakan. Kau adalah yang maha kuasa, Madawa. Aku yakin kegagalanku ini pasti sudah kau rencanakan. Arjuna menerimanya. Raja Sindhu menerima kabar bahwa matahari telah terbenam, ia mengajak bala tentaranya untuk menuju medan tempur untuk membakar mayat Arjuna. Sangkuni heran dengan kecepatan perputaran matahari, dan percaya bahwa ini adalah tipuan ulah Basudewa Krishna. Arjuna turun dari kereta dan berjalan menuju tumpukan kayu bakar dengan penuh keyakinan diri kepada Basudewa Krishna. Para ksatria Kurawa mentertawakan Arjuna, Duryudana memberikan sambutan selamat datang kepada keempat Pandawa yang lain, dan mengejek Arjuna. Bima yang berusaha meminta Arjuna berhenti, dihentikan oleh Yudhistira yang mengatakan bahwa Pandawa harus menerima sumpah Arjuna sebagai kekalahan mereka. Jayadrata datang di hadapan Arjuna dengan membawa api di kayu. Ia mengingatkan Arjuna dengan sumpahnya. Namun tiba-tiba Raja Sangkuni datang dan menyesalkan kecerobohan Jayadrata. Basudewa Krishna, kenapa cakra sudarsanamu menutupi matahari? Aku tidak bisa membuat matahari tenggelam. Tapi aku pasti bisa membuat suasana seperti matahari sudah tenggelam, Paman. Sangkuni mengatakan bahwa cakra sudarsana Basudewa Krishna telah menutupi matahari. Hal ini tentu mengagetkan semua ksatria yang ada, termasuk Jayadrata yang akan menerima kematiannya. Krishna berkata bahwa ia memang tidak bisa memaksa matahari untuk tenggelam. Tapi ia bisa membuat suasana seperti matahari telah tenggelam. Basudewa lalu menarik kembali cakra sudarsana miliknya, terlihat ketakutan luar biasa di wajah Jayadrata. Raja Sindhu memohon pengampunan nyawa Arjuna untuk sekali lagi. Jayadrata mengingatkan mengenai anugerah dari ayahnya untuk Jayadrata. Karena itulah, aku akan memanahmu dengan Pasupatastra ke arahmu, yang akan membuat kepalamu terpenggal dan jatuh tepat di pangkuan ayahmu sendiri. Duryudana meminta semua kesatrianya untuk menghentikan Arjuna. Arjuna segera menarik busurnya dan memenggal kepala Jayadrata dengan Pasopatastra hingga membuat kepala Raja Sindhu terpental ke pangkuan ayahnya hingga terbakar.
Kepala Raja Sindu, Jayadrata telah terpenggal dan menjadi penyebab pula untuk kematian ayahnya. Dengan cara ini, dengan cara yang sama semua pendosa akan menemui ajal di medan perang ini. Jayadrata dan ayahnya sama-sama menerima kematiannya pada hari ini. Perang hari ini selesai dengan kemenangan berharga bagi para Pandawa. Arjuna mengatakan satu persatu dari para pendosa di Kurawa akan mati. Raja Madra mengolok-olok Duryudana, keduanya hampir terlibat berduel. Sangkuni menenangkan kondisi ini. Duryudana mengatakan bahwa kekalahan hari ini terjadi hanya karena mereka tidak mengantisipasi tipu daya Krishna. Raja Anggakarna mengatakan bahwa ia telah memiliki senjata anugerah dari Dewa Indra dan akan ia gunakan esok untuk membunuh Arjuna. Dursasana memaksa Karna untuk memakainya saat ini juga, namun Karna menjelaskan bahwa senjata tersebut hanya bisa digunakan saat ia berhadapan dengan musuhnya. Raja Gandhara Sangkuni mengajak agar menyerang di malam itu juga. Di malam hari hanya Arjuna yang paling efisien dalam bertempur dan pasti akan memimpin pasukan Pandawa. Dalam kesempatan itu, maka Raja Anggakarna dapat menggunakan senjata dewa miliknya. Saat ini para Pandawa sedang sibuk melakukan pembakaran mayat untuk Abhimanyu. Sangkuni membuat rencana untuk menyerang pada saat ini agar dapat mengalahkan mereka. Arjuna sebagai sang ayah melakukan upacara terakhir untuk Abhimanyu. Di sisi lain, para Kurawa sudah mulai berangkat untuk menyerang. Guru Drona memberi isyarat membentuk model perang, para prajurit mempersiapkan bola-bola api. Ketika pembakaran kremasi Abhimanyu berkobar, Putri Uttari yang menangisi kematian suaminya, didatangi oleh ayahnya Raja Wirata yang berusaha menenangkannya. Tiba-tiba saja bola api Kurawa mengenai Raja Wirata hingga tewas. Arjuna dan yang lainnya segera mengambil senjata dan bersiap untuk berperang. Apa mereka sama-sama telah meninggalkan kebenaran? Kenapa mereka mengajak perang di tengah malam? Ketika seseorang sudah memulainya, maka yang lain pun akan mengikuti. Basudewa Krishna memerintahkan Bima agar meminta bantuan anaknya, yaitu Gatotkaca agar membantunya. Krishna menjelaskan bahwa kemampuan Gatotkaca sebagai raksasa di malam hari sangatlah kuat, dan pasti akan sangat membantu Pandawa. Bima meyakini bahwa memanggil raksasa di dalam peperangan adalah hal yang tidak benar. Basudewa Krishna meyakinkan Pangeran Bima bahwa di antara kebenaran dan ketidakbenaran ada pilihan ketiga, yaitu untuk menegakkan kebenaran melakukan sesuatu yang kelihatan tidak benar adalah diwajibkan. Krishna meminta Bima agar mau mengambil keputusan ini. Peperangan di malam hari ini telah berkobar. Duryudana meminta agar Karna segera membunuh Arjuna begitu ia melihatnya. Bima segera memenuhi permintaan dari Basudewa Krishna untuk memanggil Gatotkaca. Gatotkaca anakku, ayahmu memerlukan bantuanmu sekarang juga. Aku memanggilmu. Bima lalu melakukan ritual untuk memanggil putranya tersebut. Raja Anggakarna telah mencegat Pangeran Arjuna dengan tujuan untuk membunuhnya dengan senjata dari Dewa Indra. Karna sudah berhadapan langsung dengan Arjuna. Karna segera berkonsentrasi untuk memanggil panah Indrasta. Panah Indrastra, sesuai dengan restu dari Dewa Indra, kau harus mematuhi perintahku meskipun sekali ini saja. Aku perintahkan kau untuk... Namun tiba-tiba saja fokusnya goyah ketika Gatotkaca datang dengan tubuh raksasanya. Kedatangan Gatotkaca membuat Duryudana kebingungan. Gatotkaca memberi hormat salam kepada pamannya, Duryudana, dan memperkenalkan diri bahwa ia adalah putra dari Pangeran Bima. Putra dari Hidimbi ini memporak-porandakan pasukan Kurawa dengan sangat mudah dan cepat. Hembusan nafas apinya bahkan meratakan menghabis pasukan Kurawa. Aswatthama melapor kepada ayahnya mengenai kehadiran sosok raksasa yang membahayakan Pangeran Duryudana. Duryudana memerintahkan agar Raja Karna segera menghabisi Gatotkaca, namun sang raksasa terlalu perkasa untuk panah-panah dari Karna. Guru Drona mengirimkan panah untuk mengurung Gatotkaca, namun putra sang Wekodara ini segera lolos dengan begitu santainya. Gatotkaca menyemburkan api dan terus menghabisi pasukan Kurawa, tidak peduli apapun senjata Karna dan yang lainnya semuanya masih gagal melukainya. Duryudana memerintahkan kepada Karna agar menggunakan senjata dari Dewa Indra untuk membunuh raksasa ini. Temanku Karna, gunakan panah saktimu untuk membunuh raksasa itu.
Bukankah Dewa Indra memberimu senjata yang tidak pernah gagal? Raksasa itu hanya akan mati dengan senjata sakti. Tidak temanku, senjata itu khusus untuk Arjuna. Ini perintahku, habisi dia. Bunuh raksasa itu sekarang juga. Karena sempat menolak, namun Duryudana terus mendesak hingga Raja Anggakarna memikirkannya lagi. Gatotkaca dengan kekuatan yang sangat dahsyat membuat Duryudana memaksa agar Raja Anggakarna menggunakan panah ajaib dari Dewa Indra. Karena menolak permintaan temannya dan mencoba mengalahkan raksasa ini dengan segenap usahanya. Bima mendatangi Duryudana dan berkata bahwa ia akan menuntaskan janjinya untuk membunuh 30 adik Duryudana hari ini. Gatotkaca menyemburkan api ke kereta Duryudana yang memaksa Duryudana agar berlari. Duryudana berusaha lari, namun ditangkap dengan mudah oleh Gatotkaca. Duryudana menjerit meminta tolong kepada Karna dan Guru Drona agar segera melindunginya. Salam Paman Duryudana. Karena kau telah menghabisi Abhimanyu, kau telah menunjukkan kemampuan yang sangat besar. Aku telah mendengar soal itu. Jiwa Abhimanyu itu akan sangat terhibur dengan kematianmu. Gatotkaca ingin memberikan Duryudana agar dibunuh oleh Bima, namun Bima mengatakan akan membunuh ke-30 adik Duryudana terlebih dahulu agar tidak melanggar sumpahnya. Matahari sudah hampir terbit, perang akan secara resmi dimulai. Bima meminta agar Gatotkaca menurunkan Duryudana dan akan segera ia bunuh. Pangeran Mahkota Hastinapura merengek dan meminta bantuan kepada Raja Anggakarna. Rival Arjuna ini sejenak berpikir dan kemudian memutuskan untuk memanggil panah sakti dari Dewa Indra yang akan ia arahkan kepada Gatotkaca. Panah Indrastraku, sesuai dengan restu dari Dewa Indra. Kau harus mematuhi perintahku sekali ini saja. Aku perintahkan kau sekarang untuk menghabisi Gatotkaca di sini. Anak panah sakti Indrasta terlepas dari busur Raja Anggakarna dan mengarah ke tubuh Gatotkaca. Bima yang melihat hal tersebut berusaha meloncat dari kudanya untuk memasang badan melindungi anaknya. Namun anak panah tersebut terbelah menjadi dua melewati tubuh Bima lalu bersatu kembali mengenai Gatotkaca. Panah dari Raja Anggakarna segera mampu menghabisi nyawa Gatotkaca atas restu dari Dewa Indra. Putra Hidimbi ini segera merasakan efeknya. Ia ambruk dan tubuhnya membuat banyak prajurit Kurawa ikut mati karena tertimpa tubuh raksasa Gatotkaca. Tubuhnya mengecil kembali. Bima segera menghampiri anaknya yang sudah tidak bernyawa. Bima berterima kasih kepada Gatotkaca karena telah berkorban besar, walau perang ini bukanlah perangnya. Bima merasa bersalah kepada Hidimbi. Bima dan Duryudana terlibat saling ejek. Bima berlari dan berusaha menghampiri Duryudana untuk berduel. Karena melepaskan panah hingga melukai Bima, namun dicabut dengan mudah. Panah yang lemah, Raja Angga. Hanya beginikah kekuatanmu? Arjuna menantang Karna yang menyerang Satria Gada dengan panahnya. Karna marah dan mengatakan bahwa Arjuna serakah hingga mengorbankan nyawa Gatotkaca, yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Ia juga tahu bahwa ini adalah rencana Basudewa Krishna, yang membuat kondisi agar Raja Anggakarna terpaksa memakai senjata saktinya. Arjuna menanyakan hal ini kepada Basudewa Krishna, Sang Narayan membenarkannya dan menguatkan iman dari Arjuna agar menyelesaikan tugasnya. Mereka yang ditakdirkan dikorbankan akan benar-benar dikorbankan. Sedangkan mereka yang ditakdirkan hidup akan hidup dengan menanggung beban hingga akhir hidupnya. Basudewa meminta Arjuna tetap menjalankan kewajibannya. Madawa, apakah ini rencanamu? Untuk menyelamatkan nyawaku? Kau telah merencanakan agar Gatotkaca terbunuh? Iya, Partha. Sangatlah penting agar senjata itu secepatnya digunakan.
Berapa banyak dan siapa saja yang akan kau korbankan, Madawa? Termasuk kau, Partha. Dan juga aku. Kau harus tetap menjalankan kewajibanmu ini. Bima mulai membunuh adik-adik Duryudana, 60 Kurawa telah tewas di tangan Bima. Ia terus mencari dan membunuh satu persatu Kurawa, 70 Kurawa telah terbunuh. Raja Madra mencoba menyerang Bima namun sia-sia saja. Perang hari ke-14 berakhir dengan kesedihan bagi Pandawa. Lagi-lagi seorang garis keturunan Pandu akhirnya ikut gugur. Bima memberikan upacara terakhir untuk anaknya yang tewas pada pertempuran kali ini. Bima menggoreskan pisau ke tangannya dan meneteskan darahnya ke Gatotkaca, kemudian awan hitam menjemput tubuh Gatotkaca pergi. Setelah perang buruk yang dibuat para Kurawa, Guru Drona mengajak anaknya agar pergi ke Ahicatra dan pulang. Aswatama terus memaksa ayahnya agar tetap ikut berperang. Drona berkata bahwa ia bersedia melanggar sumpahnya jika itu bisa menghindari anaknya dari kematian. Keduanya saling berargumen satu sama lain. Drona menyesalkan kekeras-kepalaan anaknya yang telah membuat Drona melakukan banyak ketidakbenaran seperti menyerang musuh di malam hari. Tiba-tiba Duryudana datang bersama Sangkuni. Duryudana terus mengusik ketenangan pikiran Drona. Namun dengan tipu daya dan siasat, Aswatama membuat jiwa ayahnya berguncang dengan berbagai ancaman. Hari ini, di medan perang, Guru Drona harus bisa menghabisi murid kesayangannya itu. Atau setelah matahari tenggelam, Duryudana akan menghabisi temannya yang bernama Aswatama. Sangkuni membumbui drama ini dengan membakar jiwa dan perasaan dari Guru Drona. Aswatama memantapkan dirinya bahwa ia akan selalu berjuang di sisi sahabatnya Duryudana. Dan bersedia mengorbankan nyawanya karena sang ayah tidak mau menghormati keinginannya. Guru Drona berharap anaknya memiliki kekuatan untuk menghindari neraka pada upacara terakhirnya. Drona menyesali anaknya yang justru menjadi kelemahannya dan menjadi belenggu baginya. Seorang anak harusnya menjadi kekuatan seorang ayah, namun bagi Drona, Aswatama anaknya adalah kelemahannya. Drona sangat marah, ia bersumpah atas nama Dewa Yama bahwa ia bertekad mengumpulkan semua pahala yang telah ia perbuat untuk membuat baju besinya menjadi sangat perkasa dan tidak hancur dengan apapun. Drona juga berjanji akan menghabisi ksatria manapun yang menghalanginya. Dengarkan! Dengarkanlah Dewa Yama! Aku akan mengumpulkan semua pahala yang telah aku perbuat dan membangun sebuah baju besi dengan itu. Selama aku masih hidup, jika aku selalu memperlakukan semua muridku sama, maka tidak ada seorang pun akan bisa menembus baju besi ini. Di medan perang, tidak peduli kesatria mana yang ada di hadapanku, aku pasti akan menghabisi.